أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Angkara Ustaz Haji Junaidi Akbar, saya hormati para alim, para ulama, khusus Bapak Ibu jamaah sunnah berbahagia. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dapat bermujahat dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, perpanjang niat iktikaf, kemudian silaturahim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan semoga diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sunnah berbahagia, mari kita simak bersama kajian yang disampaikan Ustaz lebih kurang 40 menit yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada jemaah yang bertanya. Waktu diserahkan sepenuhnya kepada Ustaz dan terima kasih kepada Ustaz, dipersilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Ini boleh ya? Pas. Ada. Ini jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan wa atba'u sittan min sawalin faka'annama shawmad dahri kullih. Rawahu Muslim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Al-muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, Bapak Ibu, para orang tua-tua kami yang hadir, wabil khusus akinal kiram, Bapak Imam Masjid, Muazin dan Bilal, dan yang kita banggakan, kita hormati pengurus Masjid Jami' Baloi Center beserta Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk senantiasa istiqamah hadir salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin.
Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, karena kita masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana bulan Syawal, kami secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, ini barangkali tentu pertemuan awal kita di bulan Syawal. Imam Nawawi mengatakan salah satu bukti keberhasilan Ramadan kita ialah istiqomahnya kita dalam taat kepada Allah. Jadi yang masih istiqomah salat subuh, ini salah satu bukti Ramadannya makbul dan berhasil. Yang istiqomah tahajud, ini bukti Ramadannya berhasil. Yang istiqomah dalam amal dan kebaikan, inilah bukti, kata Imam Nawawi dalam kitab beliau, bukti kita berhasil untuk dilatih dan dididik oleh ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Jamaah rahimakumullah, memang bulan Syawal itu kata para ulama, Syawal itu seperti timbangan, seperti mata timbangan. Jika timbangan itu ada dua anak timbangan, apabila dinaikkan ke atas neraca timbangan, maka yang satu akan naik. Yang naik itu disebut dengan Syawal. Anak timbangan yang naik tadi disebut dengan Syawal. Ada juga yang mengartikan binatang itu mempunyai ekor, semua ekornya turun ke bawah. Kita lihat ya, mungkin ayam, mungkin kambing, mungkin kuda dan sebagainya, mungkin sapi mempunyai ekor, tapi ekornya turun ke bawah. Tapi ada satu yang naik ekornya. Mana? Ada kalajengking, naik ekornya. Yang naik itu disebut dengan Syawal. Jadi artinya apa? Syawal itu menaik, meningkat. Apanya yang meningkat? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik di dalam kitab tasawuf modernnya Buya Hamka. Kata beliau, perjuangan Ramadan memang sudah berakhir, tapi Ramadan itu tidak ubahnya seperti cerita prajurit Raja Iskandar Zulkarnain. Jadi Iskandar Zulkarnain ini satu kali ingin menaklukkan suatu negeri, suatu daerah, agar dia kembali kepada Islam, kembali kepada Allah. Ingin ditaklukkan oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Ketika itu beliau ingin membawa satu pasukan. Kemudian sebelum berangkat, pasukan itu beliau kumpulkan. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pidato. Apa kata beliau? Wahai sekalian para juridku, kita akan menaklukkan negeri itu. Dan nanti di dalam perjalanan kita, ketika sore telah datang, malam sudah tiba, kita akan melewati, menyeberangi sebuah sungai. Jadi menyeberangi sebuah sungai, kira-kira begitu. Dan saya sampaikan kepada kalian, wahai prajuritku,
Nanti ketika menyeberangi sungai, apa saja yang engkau temukan dan yang terinjak oleh kakimu, hendaklah engkau ambil, engkau masukkan ke dalam ransel yang ada di punggungmu. Ini perintah Tuan Raja Iskandar Zulkarnain kepada prajuritnya. Betul, setelah berangkat, malam tiba, lewat di sebuah sungai. Rupanya setelah melewati sungai ini, ada 3 kelompok prajurit. Dari demikian banyak pasukan, terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka lewat, banyak yang mereka injak, banyak yang mereka temui, tapi mereka tidak mengambil apa-apa dari apa yang diperintahkan oleh Tuan Rajanya. Kenapa? Karena dia menganggap, itu kan perintah biasa saja, dan rasa-rasanya yang kita injak itu cuma bebatuan saja. Dia tidak mengambil apa-apa. Kelompok kedua, wah ini perintah Tuan Raja ini, yang penting kita ambil. Walaupun hanya dia mengambil sebahagian kecil saja dari yang terinjak dan dia temui, diambil sebagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam ransel yang ada di punggungnya. Tapi yang ketiga, ada rombongan kelompok yang ketiga. Karena ini perintah Tuan Raja, tentu Tuan Raja tidak akan sia-sia memerintahkan kepada kita. Pasti ini perintah yang ada kebaikan di dalamnya, dan kita harus sami'na wa ata'na, dengar dan betul-betul kita laksanakan. Apa saja yang terinjak, apa saja yang dia temukan, dia masukkan ke dalam ransel yang ada di punggungnya. Besok pagi setelah matahari bersinar, itu kembali Raja Iskandar Zulkarnain mengapel pasukannya, mengumpulkan semuanya. Ayo semuanya kumpul. Silakan engkau taruh ransel-ranselmu yang tadi malam sudah saya perintahkan untuk mengambil apa yang engkau jumpai. 3 kelompok tadi mengumpulkan, tapi yang kelompok pertama kosong, kelompok kedua berisi sedikit, kelompok ketiga penuh. Setelah dibuka itu ransel tas tadi, rupanya isinya ialah emas intan berlian yang begitu berharga, begitu bernilai mahal. Akhirnya kelompok pertama sangat menyesal. Kenapa kami tidak melaksanakan perintah Tuan Raja? Kenapa kami tidak mengambil apapun dari yang terinjak oleh kami? Kalaulah kami tahu itu emas intan berlian, tentu kami akan ambil. Kalau kurang tasnya 1, akan kami tambah lagi. Setelah yang kedua membuka, juga merasa rugi. Oh, kenapa kok sebagian kecil saja kami ambil? Kenapa tidak kami ambil lebih banyak? Kelompok yang ketiga, itulah yang merasa beruntung. Bahkan dia sangat bahagia, tersenyum. Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan perintah Tuan Raja. Kami ambil rupanya barang-barang yang sangat berharga. Jamaah subuh rahimakumullah. Dalam kitab ini Buya Hamka berkomentar, seperti itulah Ramadan yang telah meninggalkan kita. Kita hari ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang sangat beruntung. Mana dia? Yang tasnya penuh. Dia selama Ramadan betul-betul mengisi tasnya tadi dengan amalan-amalan yang nilainya sangat berharga, nilainya sangat tinggi. Dia puasa dengan baik, dia sholat, kemudian dia ikut bersedekah,
dia baca Quran huruf per huruf, dia baca ayat per ayat, dia lewati juz per juz, dia tamatkan, bahkan khatam Quran. Dia ikut kajian-kajian Ramadan, semuanya diikuti. Itulah orang yang rombongan yang tasnya penuh tadi. Tapi ada juga yang kedua, yang asal-asalan saja. Ya sekedar-sekedar lah. Puasanya juga begitu-begitu aja. Ya, sholat tarawihnya banyak yang bolong. Sedekahnya kadang ada, kadang tidak. Tadarus Quran, baca Quran sama Ramadan, ya gak ikut lah. Kalau ikut begitu-begitu aja. Tapi ada yang ketiga, ini yang kosong sama sekali. Mau Ramadan, mau tidak, tak ada perubahan apa-apa, tak ada pengaruh. Nah, tiga kelompok ini, ya kalau kita ibaratkan dengan cerita Buya Hamka di dalam kitab Tasawuf Modern beliau tadi menggambarkan kondisi umat ini. Nah, tentu kita, insya Allah Bapak Ibu, kita ini termasuk kelompok yang ketiga, yang tas kita sudah penuh, tinggal kita mempertahankannya. Dan mempertahankan inilah, kata Imam Nawawi, orang yang Ramadannya berhasil, yang ketaatannya berlanjut setelah Ramadan. Jamaah rahimakumullah, saya paling suka membaca kitab Buya Hamka ini. Bahkan di rumah dulu 30 juz Al-Azhar itu lengkap. Dari juz pertama sampai juz 30 lengkap. Lengkap buku tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Yang menurut cerita beliau, sejarah itu diselesaikan di penjara oleh Buya Hamka. Banyak sekali kata-kata hikmah. Bahkan terakhir ada film Buya Hamka. Nah, saya juga sudah ikut, bawa anak-anak semua nonton. Luar biasa kehidupan beliau. Beliau pernah menyampaikan beberapa ungkapan kata nasihat lah kepada kita. Terutama nasihat tentang sholat subuh. Nasihat sholat subuh saja, kalau kita buka kembali buku-buku Buya Hamka itu ada 15 nasihat yang beliau sampaikan. Nah, dan ini luar biasa. Apa kata beliau? Jika sholat subuh selalu dijaga, itu tanda ia akan selamat dari neraka. Nah, ini kata beliau. Jika sholat subuh selalu dijaga, itu pertanda ia akan selamat dari neraka. Sholat subuh dijaga, selamat dari neraka. Apa yang kedua kata beliau? Jika subuh tiada dia tinggal, Allah akan lindungi ia dari segala arah. Jika sholat subuh tiada dia tinggal, Allah akan lindungi ia dari segala arah. Ini bukan hadis, tapi nasihat mutiara dari Buya Hamka. Jika subuh diawali dengan sholat sunat, pasti dunia dan segala isinya ia dapat. Itu kan hadis. Ya. Jika sholat subuh diawali dengan sholat sunat, pasti dunia dan segala isinya ia akan dapat. Hadisnya, raka'atal fajri khairud dunya wa ma fiha. Sholat fajar atau sholat sunat subuh 2 rakaat tadi itu sebelum subuh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, ya. Jadi segenting apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam safar kita diberikan keringanan untuk boleh tidak sholat sunat rawatib, kecuali sholat sunat subuh. Sholat sunat subuh tadi. Nah, itu pentingnya. Yang keempat, jika subuh bergelap-gelap
menuju surau dan musalla, ya, maka dia akan dilapangkan di akhirat, dapatlah akan dia cahaya. Jadi orang yang bergelap-gelap, kalau di kampung kan tak ada lampu listrik di sini, bergelap-gelap, pergi ke surau, maka dia akan mendapat cahaya nanti di akhirat. Jika subuhnya tiada dijaga, maka wajahnya tiada cahaya. Jika subuh tiada dijaga, maka wajahnya tiada cahaya. Rupanya salat subuh itu memberikan cahaya. Jika subuh, ya, jika subuh duduk hingga awal duha, kemudian dia dapatkan salat Isra, maka mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Itu kan juga hadis. Hadisnya begini: man shalla subhi fi jama'ati, siapa yang salat subuh berjamaah. Di hadis lain, fi masjidi, di masjid salat subuhnya berjamaah. Kemudian thumma qa'ada li dzikri, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Thumma shalla raka'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, namanya salat sunat suruk, atau salat sunat Isra. Ka ajrihi, maka mendapatkan ia yang tadi itu, yang salat subuh kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian salat Isra, hajjati wa umrati tamah tamah tamah, seperti orang yang mendapatkan haji dan umroh dengan sempurna. Ini kata Buya, jika subuh hingga awal duha sampai salat Isra, mendapatkan pahala umroh dan haji dengan sempurna. Jika subuh tiada dijaga, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuh tiada dijaga, tanda imannya tiada bernyawa. Dah mati iman dalam dada itu kalau subuh dada dijaga, kira-kira seperti itu. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah melekat. Jadi kalau berat subuh, bangun subuh, itu tandanya sudah menjadi munafik, sudah lengket munafik di hati kita. Jika subuh tiada peduli, tanda iman jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jadi maksudnya, kalau subuh tidak lagi dipedulikan oleh seseorang, itu sudah hampir-hampir mati iman dalam dirinya. Kemudian jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Kalau subuh sudah tidak mampu lagi ke masjid, ya dia sehat tapi tak ke masjid, itu bukan apa-apa, tanda imannya ada penyakit. Penyakit apa? Mungkin penyakit malas, ya, penyakit lemah dan sebagainya. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang berkah. Al-jama'atu rahmah kan. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang berkah. Jadi kita melihat dalam film itu, Buya Hamka pagi-pagi kecil-kecil anaknya lu bangunkan, bawa ke surau. Itu apa? Salat berjamaah. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu.
Jika subuhnya telah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Kata orang tua kita, kalau subuh masih belum bangun juga, rezeki akan dipatok oleh ayam. Nah, maksudnya jika subuh telah hilang, tanda rezekinya telah hilang. Jika subuh masih mendekur, ya, tanda setan memeluknya dalam tidur. Nah, sampai dalam hadis, kalau subuh tak bangun, telinganya dikencingi oleh setan. Sehingga kata beliau, jika subuh masih tidur mendekur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Nah, ini nasihat-nasihat, banyak nasihat beliau, banyak sekali nasihat-nasihat Buya Hamka terhadap kita. Ini tentu menjadikan motivasi bagi kita, Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah. Dan tadi kita bacakan satu hadis. Peningkatan kita di bulan Syawal ini tentu banyak sekali. Ini saya rasa kenapa subuh Masjid Jami' hari ini agak sepi? Mungkin dua sebab, Pak. Satu, mungkin banyak yang masih di luar kota. Yang kedua, mungkin Ramadannya memang tak berhasil. Allahu a'lam ya. Tapi insya Allah mungkin banyak kita bersangka baik saja. Mungkin banyak yang belum kembali dari kampung halaman dan sebagainya. Tapi ada hadis tadi yang kita bacakan. Kata Nabi, salah satu keutamaan, keistimewaan bulan Syawal itu apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai kelanjutan dari puasa Ramadan. Sehingga hadisnya tadi nyambung. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawalin, kemudian dilanjutkan olehnya dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, faka'annama kasaumid dahri, maka sepertilah dia mempuasakan dirinya sepanjang tahun. Hadis ini dari sahabat Nabi yang paling terkemuka, Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Nah, ini hadis yang menganjurkan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini salah satu bentuk kesempurnaan ibadah Ramadan kita. Tentu persoalan ini minimal dari hadis ini, dari kalimat dan lafaz hadisnya ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Pertama, bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu walaupun hukumnya sunat, tapi akan menyempurnakan puasa kita 1 tahun. Bagaimana nalarnya, logikanya, kok bisa 1 tahun kata Nabi? Ada para ulama yang mencoba mensyarahkan hadis ini. Ya. Ada hadis lain, siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, asran hasanatun, maka kebaikan itu akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan amsalihah, seumpama 10 kebaikan. Jadi misalnya kita melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, 10 kebaikan. Maka kalau seandainya 1 bulan dapat kita 10 kebaikan, berarti kita sudah dapat lebih kurang 10 bulan. Karena kenapa bisa menghitung 10 bulan? Ya, tadi kan 1 hari sama dengan 10. Kalau 1 bulan tentu 300. 300 itu 10 bulan. Tsumma atsba'u sittan min Syawalin,
kemudian disempurnakan 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 60. 60 itu 2 bulan. Tadi sudah 10 tambah 2 bulan 12 bulan. Kalau dihitung harinya 300 tambah 60 360 hari. 360 hari itu sama dengan hitungan 1 tahun. Jadi hadis ini kalau kita gambarkan, ya gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi benar, ya. Yang kedua apa? Dari segi bahasa, kalau kita lihat kalimatnya summa atsba'ahu sittan. Ada riwayat lain summa atsba'ahu sittin, sama saja, tidak ada masalah. Itu hanya perbedaan bahasa. Tapi kata para ulama bahasa, ulama nahwu, kalau kalimatnya summa, boleh 2 cara pengamalan kita. 1, langsung berurutan harinya. 2, boleh berselang harinya, asal itu di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Syawal maksudnya, dalam bulan Syawal. Asal itu tetap dalam bulan Syawal. Jadi dengan pengertian summa itu memberikan kelapangan kepada kita. Ya. Kalau orang kampung saya, Pak, itu ulama-ulama dulu hebat-hebat. Yang sunat bisa jadi seperti wajib. Bukan wajib ya, tapi seperti wajib. Tidak ada cerita. Maksudnya apa, Ustaz? Kalau di kampung 2 kali lebaran. Pertama, lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Yang kedua, lebaran puasa 6. Puasa sunat bulan Syawal. Kapan? Hari ke-7 di bulan Syawal. 2 hari. Saya kalau pulang kampung, itu kan penutupan sholat 40 hari, penutupan suluk, penutupan puasa 6 sekali. Wah, itu makan berjambah juga tuh, Pak. Ame itu semua lauk keluar itu. Ayam-ayam pun banyak yang berguguran itu. Kenapa? Hari raya 6 namanya, hari raya puasa 6. Itu makan-makan besar juga. Nanti ditutup dengan ceramah juga. Nah, itu kalau di kampung-kampung. Jadi orang-orang ulama-ulama dulu, buya-buya dulu bisa menjadikan ya puasa 6 itu seperti wajib pelaksanaannya. Walaupun memang kadang-kadang berat, godaannya banyak. Nah, kalau di Batam mungkin belum bisa seperti itu. Kenapa? Ya kita hari raya kedua mau berlebaran ke rumah teman, sahabat, keluarga, andai tolan, famili, masih banyak juga. Nah, tapi kalau di kampung-kampung kan tidak ada. Hari kedua langsung mulai. 2 Syawal langsung mulai. 2 Syawal langsung puasa 6. Berturut-turut sampai hari tanggal 7 bulan Syawal baru lebaran. 8 lah lebarannya ya. 1 ya. 2 Syawal, 3 Syawal, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 6 hari ke-8-nya baru lebaran. 2 kali lebaran. Itu di kampung-kampung. Ya. Tapi secara hukum fikih ya boleh. Jangan enggak usah ragu-ragu. Kami belum puasa 1 juga, Ustaz. Kenapa? Memang seminggu ini tidak berhenti. Hari Senin kami ke rumah ini, hari Selasa ke sana, hari Rabu ke sini, hari ini ke sini, kemarin hari Sabtu ke pantai, hari ini ada lagi acara, sudah agenda Ustaz, baru mulai rencana besok. Ya nggak apa-apa. Kalimatnya summa atsba'u sittan min Syawalin. Summa itu boleh. Boleh tidak berurutan harinya, boleh berganti hari. Walaupun di dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan
lebih utama, lebih afdol kalau harinya berurutan, ya. Ada satu pendapat yang seperti itu. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya lagi, Ustaz, bagi kami ibu-ibu yang masih muda, mungkin kami juga kemarin ya datang halangan 7 hari, Ustaz. 7 hari. Kalau seandainya sudah seminggu kami silaturahmi, minggu kedua baru masuk puasa Syawal, mana yang kami dulukan? Mengqadha dulu atau puasa sunat Syawal dulu? Nah, kan timbul pertanyaan. Atau satu-satu qadha dulu, nanti Syawal lagi 6 hari. Kalau tinggal 7 berarti 13 hari. Waduh, tak jadi makan kue, Ustaz. Habis kue raya itu. Jadi berkenaan dengan ini, kan ini persoalan-persoalan fikih, ya. Fikih itu sangat banyak, ya, perbedaan khilaf-khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan ya yang wajib dulu baru yang sunnah. Kenapa? Memang untuk mengqadha namanya itu, mengqadha puasa yang tinggal Ramadan, waktunya diberikan Allah sampai bulan Sya'ban. Ya. Sampai bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Betul. Tapi umur tetap di tangan Allah. Jadi boleh juga kita mengambil pendapat yang kedua. Ya, kalau mau yang bersih betul ya 7 tambah 6 13. Tapi ada pendapat, boleh ibu buka kitabnya. Nama kitabnya Fiqh Sunnah, karangan Syekh Said Sabiq. Tapi kalau kita lihat, ya, kitab fikih ini lebih banyak berpedoman kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Dikata beliau, tapi banyak juga ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau seandainya ibu mengqadha puasa di bulan Syawal, otomatis bulan puasa sunat Syawalnya mengikut. Oh, kebetulan hari Senin Kamis pula, sunat Senin Kamisnya terbawa. Wah, ini yang enak nih Ustaz. Boleh diambil itu, enggak masalah. Ibu qadha, tapi niatnya qadha ya. Aku berniat mengqadha puasa Ramadan karena Allah. Ya. Aku berniat puasa hari ini, mengqadha puasa Ramadanku yang lalu karena Allah. Niatnya satu aja. Tapi ibu lakukan di bulan Syawal, dah dapat sunat Syawalnya. Dilakukan dari Senin besok, dapat pula sunat Seninnya. Dilakukan di hari Yaumul Bid, dapat pula sekaligus sunat Yaumul Bidnya. Ngikut. Artinya apanya yang ngikut? Kebaikannya. Tapi jangan pula diborong niatnya. Aku berniat mengqadha puasa Ramadan yang lalu, sekaligus puasa sunat bulan Syawal, terus puasa sunat hari Senin, terus puasa sunat Yaumul Bid. Tidak perlu, cukup satu niatnya yang paling tinggi hukumnya. Mana yang wajib? Mengqadha puasa. Ini pendapat para ulama, ya. Silahkan yang mana yang kita mau. Oh, kami mau yang nomor 2 saja Ustaz. Silakan. Bagus. Yang tidak bagus, yang tidak puasa sama sekali. Itu yang tidak bagus. Itu barangkali beberapa keterangan kita. Mudah-mudahan kita jadikan bulan Syawal ini untuk meningkatkan, mengistiqomahkan diri kita di dalam ibadah, di dalam prestasi amal yang sudah kita raih selama Ramadan. Sebulan sudah dilatih nih. Mudah-mudahan latihan kita berlanjut. Mungkin masih ada waktu, silakan
Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin menambahkan juga ya dari jamaah yang hadir, mungkin ada yang ingin menambahkan, tafadhol, silakan Bapak Ibu kalau ada. Sebelum nanti kita akhiri dan kita tutup. Ada Bu, Bapak Ibu silakan. Alhamdulillah. Ya Pak. Iya. Baik. Nah, ini pertanyaan beliau ini. Mungkin ibu-ibu tidak dengar, saya ulang. Kalau seandainya kita puasa qadha di bulan Syawal, apakah puasa sunat Syawal kita sudah gugur sunnahnya? Jawab bukan wajib ya, sudah gugur sunnahnya. Nah, kan begitu. Kalau seandainya kita ikut pendapat dalam kitab ya Fiqh Sunnah karangan Syekh Said Sabiq, betul, tentu telah gugur kewajibannya, telah terbawa oleh. Tapi kalau kita berpegang kepada pendapat ulama yang lain, misalnya ya tidak bisa, harus satu-satu, one by one. Yang qadha ya qadha, yang sunat Syawal ya Syawal, tentu belum gugur. Jadi tergantung kepada etikat pendapat yang mana yang kita pegang. Oh, saya pegang pendapat boleh puasa qadha sekaligus terbawa sunat Syawalnya, tentu ya telah gugur bagi kita. Artinya kita tidak telah mendapatkan itu. Tapi kalau kita ikut pendapat dari jumhur ulama satu-satu Pak, tidak bisa borong-borong seperti itu. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena yang dapat tadi itu sebenarnya hanya kebaikannya, keberkahan nilainya saja. Ya. Jadi kalau kita teliti betul, belum sebenarnya. Yang baru selesai, baru hutang qadha. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Iya. Ya, misalnya kita tidak mau memegang pendapat saya tapi ini oke. Ya berarti satu-satu. Kita qadha dulu ya. Dan mana dulu qadha dengan puasa sunat Syawal? Ini kan juga ada bermacam-macam pendapat. Ada yang mengatakan ya tergantung situasi dan kondisi. Contoh, seorang ibu yang masih datang halangan bulanan tadi, dia di awal seminggu sudah silaturahmi, pas 10 hari kedua halangan lagi, tinggal berapa lagi? Mungkin hanya tinggal 7 hari atau 8 hari. Maka ketika itu kata para ulama, kalau kondisinya seperti ini, dia boleh memilih mendahulukan puasa sunat Syawal, baru nanti di bulan berikutnya dia mengqadha puasanya yang tertinggal. Wallahu a'lam. Jadi banyak pendapat tentang itu. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Alhamdulillah. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keutamaan oh ya. Ya. Salat, maksudnya salat sunat subuh itu disebutkan keutamaannya. Salat wajib. Ya.
Oh iya. Baik. Alhamdulillah. Saya ulang pertanyaan beliau. Banyak hadis kita jumpai, bahkan keterangan-keterangan ulama, penyampaian-penyampaian penceramah tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Sementara bagaimana dengan sholat yang lain? Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, kenapa tidak disebutkan keutamaannya? Nah, kenapa demikian? Apa sebabnya? Sebenarnya memang setiap sholat itu kalau kita baca riwayat-riwayat memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing. Tapi kenapa untuk isya dan subuh ini? Misalnya ini dalam hadis, man hadara salatul isya fi jamaati, siapa yang hadir untuk sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam dengan ibadah kepada Allah. Dan siapa yang hadir sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan satu malam dengan ibadah kepada Allah. Kenapa itu banyak diceritakan isya dan subuh, isya dan subuh? Ya. Karena pertama itu terletak di waktu-waktu yang sangat genting. Ya. Maksudnya apa? Subuh itu banyak terlewatkan oleh manusia karena sulit dan susah dia untuk bangun dari tidurnya. Kemudian sholat isya itu banyak di antara manusia terluput. Kenapa? Karena mereka sudah letih dan capek berusaha di siang hari. Namun bukan dengan arti kata melemahkan sholat yang lain. Nah, ada hadis khusus tentang sholat asar. Hadisnya boleh kita buka dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kata beliau di jilid 2 itu, jadi siapa yang luput sholat isyanya, maka luputlah amalnya pada hari itu. Itu bukan tidak ada dasar juga, karena rupanya amal kita ini dalam satu hari ini dilaporkan 2 kali ketika malaikat berganti. Bergantinya malaikat itu setelah asar, setelah sholat asar amal dibawa naik. Jadi kalau seandainya sholat asar kita tidak ada, maka amal kita tidak dinaikkan ketika itu. Kenapa? Sholat asarnya nggak ada. Maka dikatakan siapa yang luput sholat asarnya, hilanglah amalnya hari itu. Maka mulai dari zuhurnya hilang. Kenapa? Sholat asarnya tidak ada. Nah, itu hadis yang lain. Dan sholat zuhur pun sebenarnya kalau kita lihat banyak juga riwayat-riwayat yang mengatakan, ya, yang mengutamakan sholat zuhur, bukan tidak ada. Ya, dan tidak ada. Tapi memang lebih khusus sholat isya dan sholat subuh karena memang terletak di waktu-waktu yang sangat genting, di waktu-waktu yang sangat banyak manusia terlena. Termasuk yang terlena itu satu lagi juga sholat asar itu. Maka para ulama ketika menafsirkan ayat, ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr, itu ada yang mengatakan sholat wusta itu ialah sholat asar. Sholat asar genting, Pak. Genting, ya, sholat asar. Sehingga dalam hadis disunatkan di sholat asar itu membaca 2 ayat, alhaakumut takatsur, mengingatkan kita jangan sampai lalai. Yang kedua surat, ya, Al-Hasr sendiri, wal asri, demi masa. Genting sekali, ya. Jadi sebenarnya seluruh sholat itu ada keutamaannya. Saya semalam dapat kiriman video, walaupun itu tidak ada dasar hadisnya, tapi dasarnya mungkin dari kehidupan, bahwa semua sholat 5 waktu itu katanya seperti satu tubuh dari tubuh manusia. Nah, jadi orang yang menjaga sholat
zuhurnya itu tidak ubahnya seperti dia menjaga tangan dengan lengannya 2, tangannya 2, 4. Tapi itu kan tidak ada dasar hadisnya. Sampai seterusnya, ya, sampai seluruh tubuh kita ini menggambarkan sholat. Jadi yang tidak sholat katanya seperti orang yang tidak bertubuh. Nah, seperti itu. Jadi artinya bukan melemahkan Pak, tapi artinya ada. Mungkin jarang dibaca oleh para ustadz tentang bagaimana keutamaan sholat zuhur, bagaimana keutamaan sholat asar, bagaimana keutamaan sholat maghrib. Itu juga ada hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kajian berikutnya bisa kita buka kitab itu. Tentu kitabnya harus kita bawa. Yang kita lihat apa keutamaan sholat zuhur, apa keutamaan sholat maghrib dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Allahu a'lam. Saya rasa waktu kita sudah cukup. Suruk hari ini sudah ya? Sudah. Ya, mungkin demikian kajian kita, dan kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Ya Allah, istiqomahkan kami ini dalam taat. Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kalau kami kembali ke akhirat, masukkan kami ke dalam jannah dan surgamu. Ini permintaan kita kepada Allah. Karena yang paling penting itu bagaimana kita bisa istiqomah dengan ibadah kita, dengan amaliyah kita. Mudah-mudahan kajian kita yang sederhana ini memberikan motivasi kepada diri saya menyampaikan dan jamaah subuh Bapak Ibu yang hadir pada subuh hari ini. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.